Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para sesepuh Desa Pering, para alim ulama, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, dan tak lupa para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya hari ini mari kita ngaji bareng-bareng kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarang oleh muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, untuk hari ini mungkin mukadimah sajalah sebentar, nggak usah lama-lama. Nah, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini dikarang sekali lagi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau ini termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, di samping alim ulama. Beliau ini juga yang menyatukan seluruh ulama pada zamannya. Yang namanya Nahdlatul Ulama itu artinya Nahdlatul itu kebangkitan. Jadi Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan para ulama. Jadi yang ulama dari dulu sebenarnya sudah banyak, cuman yang mengumpulkan itu wadahnya belum ada. Nah, begitu dikumpulkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barulah terjadi besar-besaran itu kekuatan para ulama sampai Indonesia merdeka, itu sampai dikawal. Nah, dari dulu beliau juga sudah mengantisipasi bahwa nanti Islam di Indonesia itu nanti akan macam-macam. Sama seperti Nabi zaman dulu kan beliau juga sudah mewanti-wanti bahwa nanti Islam akan terpecah belah menjadi beberapa bagian. Nah, di sini maka Kiai Hasyim Asy'ari nanti di kitab ini akan menjelaskan semuanya, bagaimana cara memilih kita berorganisasi dan sebagainya. Salah satunya ya bentukan dari Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Nahdlatul Ulama, yang sekarang kira-kira jumlahnya lebih dari 100 juta di seluruh dunia itu. Padahal Islam di Indonesia sendiri jumlahnya itu ya paling 270 berapa lah. Nah, 100 jutanya adalah warga Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari sendiri karangan kitabnya sebenarnya banyak, cuman yang baru-baru ini mulai dikenal, akhirnya mulai digencarkan itu. Malah justru dari ulama-ulama Timur Tengah malah menganjurkan, kayak contoh teman saya itu ada yang di Yaman, itu di Yaman Timur Tengah itu ya. Di Yaman itu ada namanya Ribat Tarim dan sebagainya lah. Nah, di situ oleh Habib-habib kayak Habib Umar, kayak Habib yang lainnya yang mendirikan pondok di sana, pesannya kepada para santri yang dari Indonesia itu, di mana pesannya adalah nanti kalau pulang mau masuk organisasi masuklah ke NU, nggak boleh yang lainnya. Itu seperti itu pesan dari beliau-beliau itu. Makanya ulama-ulama besar yang dari Yaman kebanyakan ketika beliau mengunjungi Indonesia pasti ada dua tempat yang dituju. Pertama makamnya Wali Songo, yang kedua adalah kamar keramatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, karena cari berkah. Nah, kalau ulama lain aja cari berkah, apalagi kita kan seperti itu. Nah, untunglah alhamdulillah kita sudah masuk ke organisasi yang dibuat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau dari mondok dulu juga sudah istimewa. Kebenaran beliau mondok bareng sama pendiri pondok pesantren saya, pondok pesantren Lirboyo, yaitu Kiai Haji Abdul Karim. Sama-sama dulu salah satunya mondoknya di Bangkalan Madura. Tapi kalau pendiri pondok Lirboyo itu mondoknya sampai 23 tahun. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu di sana 3 tahun sebelum dilanjutkan ke Mekah itu. Sekitar 6 tahun Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, beliau ini dari pondok sudah istimewa, di samping cerdas juga hafalannya luar biasa. Bahkan kitab-kitab yang tebalnya lebih dari 4 kali lipat Al-Quran, yang ada 6 juz hafal. Kalau otaknya orang sekarang ya nggak ada yang kayak gitu. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi bukan itu, tapi yang membuat beliau saking cerdas, ilmunya berkah juga karena mendapat ridho dari gurunya.
Jadi sama itu Kiai Hasyim Asy'ari sama pendiri Lirboyo sama-sama disuruh pulang oleh kiainya. Bedanya Kiai Hasyim Asy'ari cuma 6 tahun, kalau kiai saya sampai 23 tahun. Jadi begitu mondok pas lagi sowan ke Kiai Khalil Bangkalan Madura itu, gurunya beliau Kiai Khalil Bangkalan Madura. Begitu mondok di sana, pas lagi sowan itu kebenaran kiainya lagi sedih karena kehilangan cincin istrinya. Cincin istrinya jatuh di sepiteng lah gampangnya. Nah, setelah itu ketika melihat kiainya lagi sedih, langsung tanya ke abdi dalamnya, ini penyebabnya apa? Oh ternyata gara-gara cincinnya jatuh ke sepiteng. Itu tanpa pikir panjang langsung menyelam di sepiteng itu, berdalkan isinya kan tai-tai semua kan. Langsung menyelam, dicari tuh sampai ketemu. Baru setelah ketemu dibersihin lalu dikasihkan ke kiainya. Karena saking ridhonya akhirnya disuruh pulang karena ilmu saya sudah habis, kata Kiai Khalil seperti itu. Nah begitu pulang langsunglah beliau mondok lagi ke Mekah. Ya di situ juga ketemu ulama-ulama dari Indonesia juga. Ya akhirnya begitu jadi alim ulamanya kayak gitu, karena di samping pintar juga diridhoi oleh kiainya. Soalnya kalau masalah pintar itu sebenarnya banyak, cuma yang diridhoi kiainya ya belum tentu. Nah kalau sudah diridhoi kiainya, baik nanti di pondok bodohnya minta ampun, pasti nanti di rumah pintar bermanfaat juga. Soalnya saya punya teman sendiri kayak gitu, di pondok nggak bisa ngapa-ngapain, baca nggak bisa, tapi karena tekun juga diridhoi oleh gurunya, begitu pulang tiba-tiba otomatis bisa baca kitab. Itu ada zaman sekarang kayak gitu. Yang tidur-tiduran terus ya juga ada, tapi tidurnya benar-benar bukan niat tidur. Kalau ngaji niat tidur ya berarti bukan niat ngaji seperti itu, benar-benar saking capeknya lah. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah dulu kepada beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ala dini wa ala kulli niyatin sholilah wa ala manabi salafus soleh. Urusan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya namanya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa itu Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah? Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah artinya risalah niku catatan. Jadi ahli sunnah itu maksudnya pengikutnya Nabi, pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wal jamaah ini adalah sahabat. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah itu apa? Orang yang mengikuti Nabi dan juga para sahabat, bukan kau mengikuti Nabi saja. Seperti itu ya. Nah, menerangkan fi hadisil mauta. Kitab ini menerangkan fi hadisil mauta dalam mertelakan hadis kematian. Jadi kitab ini menerangkan 3 pokok. Yang pertama adalah hadis tentang kematian, yang kedua wa asyrati saati, dan menerangkan tanda-tandanya kiamat. Yang ketiga wa bayani mafhumi ahli sunnah wal jamaah, lan mertelaken pemahamane pengikute Kanjeng Nabi wal jamaati lan sahabat. Dan yang ketiga yang terakhir menjelaskan pemahaman ahli sunnah atau pengikut Nabi dan juga para sahabat. 3 poin titik intinya seperti itu. Nah, sekarang kita mukadimah dulu sebentar lah, nanti kelanjutannya babnya biar pertemuan selanjutnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani zat kang welas asing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas asing dalam akhirat beloko. Seperti sebelumnya saya terangkan bahwa dalam lafaz basmalah sendiri maknanya Allah itu disifati dengan 2 sifat. Pertama Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman itu lambang dari kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim lambang kasih sayang Allah nanti di akhirat saja. Makanya kalau di dunia orang-orang selain daripada orang Islam, selain daripada orang Islam lah, semuanya golongan apapun baik yang taat ataupun yang maksiat, semua masih bisa diberi nikmat oleh Allah, masih bisa diberi kasih sayang oleh Allah. Malah kadang kan orang mukmin ada yang hidupnya susah benar, tapi yang nggak pernah sholat hidupnya seneng benar. Nah itu cuma di dunia saja. Kalau bentuknya untuk orang Islam itu berarti cobaan,
kalau orang kafir itu sama saja dibaratnya buat senang-senang lah nanti di akhirat biar tinggal nyiksa saja. Nah seperti itu namanya sifat ar-Rahman. Tapi kalau ar-Rahim khusus nanti diberikan Allah kasih sayang yang hanya di akhirat saja. Jadi kalau di akhirat orang-orang yang Islam saja yang dapat kasih sayang dari Allah, tapi orang yang di luar Islam itu ya tinggal disiksa saja, nggak usah ditanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kubur nggak usah ditanyain lagi, langsung siksa saja. Di neraka nggak usah ditanya lagi, langsung dibuang saja. Tapi kalau orang Islam enggak, tetap ada timbangan-timbangannya. Kalau orang kafir nggak usah ditimbang, buat apa? Orang sudah pasti masuk neraka, gampangnya kayak gitu. Jadi makanya ada syafaat dan sebagainya itu untuk orang Islam. Orang kafir buat apa ditanya, langsung lempar saja, kelamaan. Karena di surat Tabarok sendiri disebutkan bahwa salah satu tafsirnya itu menurut mereka orang kafir bahwa yang paling menyakitkan itu bukan siksa nerakanya, tapi ejekan para malaikatnya. Ya malaikat juga bisa ngejek. Kadang kayak gitu kelihatannya baik tapi ya bisa ngejek juga itu malaikat. Nah, nanti di akhirat juga sama, tinggal nyiksa saja. Hamdan wa tahmidan, hamdan muji sapa ingsun, hamdan muji sapa ingsun kelawan muji temenan, wa tamjidan lan ngagungaken sapa ingsun kelawan ngagungaken temenan. Liman kaduwe zat, kaduwe Allah, kala kang dawuh sapa Allah fi kitabihi ing dalam kitabe Allah al-mubin kang mertelaaken apa kitab. Jadi di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari memuji, ya pertama itu memuji Allah terlebih dahulu. Wa huwa utawi Allah iku asdaqul qailina, luwih temen-temene zat kang berfirman. Rupane firmane Allah huwa utawi Allah iku alladzi zat arsala kang wis ngutus sapa Allah rasulahu ing utusane Gusti Allah bil huda kelawan nggawa petunjuk wadinil hakilan agama kang hak. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau menurut pemahaman, menurut kita orang Islam ya agama ya cuma satu, Islam itu yang benar, yang lainnya nanti tidak. Tapi Islam sekali lagi adalah tetap walaupun tetap harus menghormati sesama umat beragama. Malah bagi orang Islam harusnya ketika orang lain di luar Islam itu mendalami agama mereka, kita harus bersyukur. Soalnya semakin mereka mendalami agama pasti sadar nantinya. Karena orang yang akalnya cerdas pasti masuk Islam. Soalnya semakin janggal dengan apa yang mereka yakini, tapi orang Islam enggak. Semakin diperdalam malah semakin tambah ilmunya. Beda dengan mereka orang-orang yang di luar Islam, makin memperdalam malah makin janggal dengan agama mereka. Loh masa kayak gini, makanya disuruh berpikir. Makanya di Islam itu dalil ada dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Nakli itu ya berdasarkan Quran hadis, dan aklinya itu pemikiran daripada ulama. Gak bisa kalau kita berdasarkan pada Al-Quran saja sama hadis, nanti pasti malah melenceng. Tapi harus dengan pemahaman para ulama yang punya kemampuan untuk menggali Al-Quran itu. Karena kadang hal baik ditafsiri dengan yang gak baik juga bisa tidak baik juga. Dulu pernah salah satunya orang dari Timur Tengah, salah satunya Iran lah. Ini menurut sebuah cerita, ada orang Iran kan terkenal dengan pencipta senjata tercanggih itu kan Iran. Jadi pernah salah satunya itu diwawancara, emang di sana orangnya itu terkenal cerdas Timur Tengah itu di samping bahasanya sendiri tapi cerdas juga. Soalnya saya dulu Gusnya juga pernah ada yang mondok di Yaman. Katanya beliau ini ketika di Yaman perbandingan antara orang Indonesia dengan orang Timur Tengah ya di samping bahasanya sendiri itu kitabnya. Contoh disuruh setoran hafalan 1 minggu 30 halaman. Kalau orang Indonesia dari awal sudah ngafalin terus, rajin. Tapi kalau orang Iran, hafalan kurang 1 hari baru hafalan, tapi bisa hafal. Itu orang di sana cerdas tapi malesnya luar biasa. Tapi kalau Indonesia enggak, otaknya biasa tapi rajin. Makanya yang jadi ya orang Indonesia. Makanya biasanya jangan heran kalau ada orang konakalnya minta ampun atau malasnya minta ampun, sebenarnya biasanya orang itu punya kemampuan cerdas. Jadi kebalikannya, orang punya kemampuan cerdas ya pasti diberi kemalasan juga. Nafsunya lebih tinggi, maksudnya seperti itu.
Itu wadinil hakilan agama kang temen liudhirahu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya menjelaskan kepada setiap orang muslim ala dini ngatasi agama, ngalahake ngatasi agama kulihi yos kabehane agama. Walau kariha senajan sengit sapa al musyriku pira-pira wong kang musyrik kabeh atau menyekutukake Gusti Allah. Salatan watasliman, salatan kelawan rahmat tadim watasliman lan keselamatan ala sayidina mugi tetep ing atase Gusti kita wa syafi'ina lan muga tetep ing atase wong kang paring syafaat ing kita. Jadi syafi'in, syafi' itu adalah orang yang memberikan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Di syafaat itu ada banyak ya. Cuman tapi yang paling utama adalah syafaatnya Kanjeng Nabi. Ingat syafaat itu pertolongan. Jadi kadang orang sudah berdoa minta syafaat, tapi kelakuan kita terhadap orang lain sering melaknati. Ini kebalikan dari sifat Nabi, melaknati itu atau mengutuk lah gampangnya. Kan sering kita karena mungkin orang terlalu jelek, akhirnya kita laknat, loh dasar itu pasti masuk neraka, kayak sudah memvonis. Padahal kita kan sudah tahu, kita sering minta syafaat dan sebagainya. Syafaat itu ya milik Nabi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang punya dosa besar. Jadi ada hadisnya syafaati alal kabair. Syafaatku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Kalau orang-orang yang baik ya nggak mendapat syafaat pun mereka udah lolos. Tapi untuk orang-orang yang bermaksiat kayak kita ini, nah itu yang nanti mengharapkan syafaatnya Nabi. Jadi belum tentu orang yang mungkin pemabuk, pemalas atau nggak pernah ibadah sama sekali nanti di akhirat disiksa, belum tentu. Karena apa? Itu ada syafaatnya Nabi yang bisa menolong. Jadi soalnya begini, kadang ada orang mungkin ibadah jarang, sama orang hubungan juga kadang jarang, tapi ada satu kelakuan yang mungkin yang bikin Allah ridho dan Nabi ridho. Bisa jadi nanti orang itu yang disyafaati oleh Nabi di akhirat. Nah, sedangkan kita yang kayak kok sering ngaji, kayak sholat nggak benar ditinggal, kayak optimis bener lah bahwa kita nanti mendapat syafaat. Tapi kenyataannya bisa jadi nggak ada yang diterima ibadahnya, karena syarat untuk ibadah diterima itu sangat berat. Kayak sholat harus khusyuk dan sebagainya. Itu kan sangat berat. Makanya kita dianjurkan jamaah biar dihukumi khusyuk itu. Nah, untuk orang-orang yang pelaku dosa besar ini, sekali lagi mereka itulah yang bakal nanti mendapat syafaat Nabi. Karena orang Islam itu sekali lagi harga mahal. Meskipun dia dosanya kok satu gunung, mungkin disiksa sampai akhirat. Kan ada lagunya itu kan, orang yang meninggalkan sholat satu kali itu sisanya 83.000 tahun. 83 tahun, 1 tahun di dunia sama 1 jamnya sama dengan 1.000 tahun di akhirat dan sebagainya lah. Tapi untuk orang Islam itu tidak mungkin abadi di neraka. Jadi meskipun disiksa ribuan tahun pun nanti kalau sudah masanya habis ya pasti masuk surga. Diibaratkan di penjara itu, di penjara paling berapa puluh tahun lah, nggak sampai seumur hidup. Beda dengan orang-orang di luar Islam, mereka itu ya jelas abadi di neraka itu. Tapi orang Islam disiksanya kayak apa, nanti ujung-ujungnya pasti masuk surga. Karena Islam sekali lagi agama, apalagi yang mendapat syafaat. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak rela kalau umatnya nanti masuk ke neraka. Jadi bisa jadi kayak gitu. Yang penting barangkali seorang senang sholawatan, dia sering maksiat, ujung-ujungnya nanti masa akhirnya biasanya sadar sendiri, biasanya seperti itu. Ya kalau sudah tua kok malah tetap masih joget-joget, masih di tempat-tempat yang enggak benar, ya itu keterlaluan benar. Kalau masih muda mungkin agak wajar. Terus wawasi latina lan jembatan kita ila robina maring pangeran kita. Wasilah itu perantara atau gampangnya jembatan lah. Jadi kita untuk menuju ke Allah itu ya lewatnya Nabi itu. Tapi kita menuju Nabi lewatnya ulama. Kita menuju ulama itu ya lewatnya guru-guru kita itu. Makanya pentingnya wasilah itu di situ, seperti kita sering membaca hadro ila hadrati itulah dan sebagainya. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqaili kang dawuh sapa Kanjeng Nabi ing dawuh amma ba'du anapun ing dalem sakwise
kang wis den sebut sholawat, basmalah, hamdalah dan sebagainya. Iku fa inna asdaqal hadisi mengko temen setune luwih temen-temene hadis ucapan lebih benar-benarnya tulisan ucapan ataupun berita lebih benar-benarnya berita iku kitabullahi kitabe Gusti Allah wa khobarul hadi lan hadis petunjuk khobar petunjuk yaitu hadi Muhammadin yaitu petunjuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri lan temen setune luwih ala-alane pira-pira perkara iku muhdatsatuha model-modele umur. Jadi yang lebih jelek-jeleknya suatu hal itu adalah mengada-ngada suatu hal dalam urusan agama, nanti dijelaskan semuanya di belakang. Wa kullu muhdatsatin lan utawi saben-saben perkara kang anyar iku bid'atun bid'ah. Wa kullu bid'atin lan temestune saben-saben bid'ah iku dolalatun sesat. Wa kullu dolalatin lan temen setune kesesatan iku finnari tetep ing dalem neraka. Sekali lagi semuanya itu sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan hadis, tapi harus perantara ulama. Karena dulu beberapa tahun yang kemarin itu ada salah satu ustadz, ya ini kelemahannya biasanya orang sering terlena mendengarkan ceramah tapi nggak tahu rekam jejak. Makanya kalau mendengarkan ceramah harus tahu dulu siapa yang berbicara itu. Karena sekolah ceramah itu ada. Jujur saya sendiri nggak bisa ceramah, tapi sekolah ceramah itu ada. Kayak dulu ada di Bandung itu orangnya sekarang sudah vakum. Sekarang dulu laris bener di TV. Biasanya pakai cindung itu yang ceramah. Jadi dia itu salahnya orang tuanya itu berdoa, sholat tahajud berdoa begini, ya Allah mudah-mudahan anak saya dijadikan ustadz kayak gitu. Tapi nggak pernah ada usaha untuk memondokkan anaknya. Dilalah doa itu nggak disembunyiin, tapi secara terang-terangan, maksudnya ngomongnya keras. Dan anaknya itu ngintip, loh ibu saya doa kayak gitu, akhirnya terinspirasi ya saya harus jadi ustadz, tapi nggak pernah mondok. Dengan cara apa belajar agama otodidak. Jadi belajar lihat terjemahan. Terus dianya sendiri latihan pidato sendiri. Hanya setelah bisa ngomong, dia referensinya banyak, tapi ngambilnya itu dari Google, dari terjemahan dan sebagainya tanpa guru. Ya akhirnya ngawur ngomongnya. Awal-awalan mungkin agak enak, tapi lama-kelamaan akhirnya ketahuan juga. Kayak sebelumnya itu di TV kan disiarkan itu sampai dikecam orang-orang. Kayak contoh dia itu berani mentafsiri wawajadaka dolan fada dolan atau dolil, kayak di sini dolalatun. Itu lafadznya sama tapi artinya bahasa Arab sekali lagi maknanya kaya. Kadang satu lafadz dimasukkan ke lafadz lain artinya beda. Nah ini karena lihatnya terjemahan, sedangkan terjemahan belum tentu pintar. Gak lihat tafsir, padahal di hadis itu ada sudah diprediksi dari zaman dulu oleh Nabi bahwa man qara'al Qur'ana bi ra'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengartikan Al-Qur'an sesuai dengan pemikirannya tidak lewat tafsir, maka siap-siaplah masuk ke neraka. Itu hadisnya seperti itu. Nah ini terjadi di zaman sekarang itu orang tadi. Jadi dolan dimaknani kesesat. Jadi katanya apa? Dulu saya menemukan Nabi dalam keadaan tersesat, itu surat Wadduha diartikan seperti itu. Akhirnya karena mengartikan ayat seperti itu, akhirnya berpendapat bahwa berarti orang merayakan Maulid Nabi sama saja merayakan kesesatan Nabi Muhammad. Itu berani disiarkan di TV, akhirnya dikecam orang banyak, sekarang dilarang. Barang dikecam orang banyak mau dituntut, akhirnya ngaku ya saya masih bodoh, andalan kayak gitu. Kebiasaannya kan seperti itu, karena enak ngomong dikasih panggung, akhirnya ngawurnya seperti itu, nggak mau ikut ngaji ulama, nggak mau, tapi langsung lewat terjemah, lewat Google diartikan sendiri. Jadi Google Translate dolalah yang mananya sesat, tapi kalau di Quran ya tafsirannya banyak multi. Kayak contoh kayak rohiba anhu dengan rohiba fihi. Rohiba kalau dimasukkan lafadz fi maknanya cinta, kalau ada anhu maknanya benci. Padahal sama-sama rohiba.
Itu salah satunya lafadz bahasa Arab seperti itu. Lah ini ada dolan di mana nih sama kayak ini dolalah sesat. Ya akhirnya mengartikan bahwa Nabi sebelum menjadi Rasul itu sesat. Masa iya ada Nabi dipilih kok sesat? Kalau Nabi dari golongan orang sesat ya bahaya. Nabi dari kecil sudah istimewa, nggak mungkin Allah memilih utusan kok sembarangan, nggak mungkin. Pasti orang istimewa semua. Itu salah satunya. Wa ala alihi wa ashabi wa ala hilan mugo tetap ingat asai keluarganya Kanjeng Nabi. Seperti kemarin keluarga Kanjeng Nabi itu maksudnya alihi itu maknanya bisa dua. Kalau menurut kebanyakan ulama maknanya ahlul bait berarti keturunan Nabi pas. Tapi kalau menurut tafsirannya Imam Nawawi Al-Bantani, alihi itu maksudnya adalah orang yang mengikuti Nabi walaupun bermaksiat atau ahli maksiat. Jadi kayak kita termasuk dalam itu. Berarti kalau ada orang kok membenci orang Islam, berarti sama saja dia suka bohong. Boleh membenci sifatnya saja, tidak boleh membenci orangnya. Karena secara langsung kita gara-gara orang itu berlaku nggak baik sama kita atau kelakuannya nggak baik, mungkin kita paling besok celaka, paling besok kecelakaan, mudah-mudahan besok kayak gini kayak gitu, itu nggak boleh. Karena apa? Sama saja kita melaknati, mendoakan nggak baik. Nah sama saja kita bohong, padahal tiap hari dalam sholat kan ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mendoakan itu juga selagi masih orang Islam itu. Berarti kan ucapan dengan tindakan kita tidak sesuai, sama saja suka bohong gitu loh. Jadi tetap larangan keras mendoakan orang Islam, melaknati itu nggak boleh. Makanya ada film anak durhaka dan sebagainya, benar bukan anaknya, orang tuanya yang durhaka itu. Kok bisa melaknati anaknya? Harusnya ya sabar, kalau nggak bisa ya pergi. Kok ada orang tua melaknati anaknya sampai jadi jadi ikan ya. Orang tua melaknati anaknya jadi ikan sakti, bener itu. Lalu malin kundang itu orang ada di batu ya, itu bukan maling kundang, yang durhaka ya orang tuanya. Kalau sudah kayak gitu nanti dituntut juga di akhirat. Kenapa malah nanti sampai anaknya meninggal jadi kayak gitu? Lagian itu kan cuma dicerita, di kenyataannya nggak ada lah. Terus ada kata-kata gara-gara berani sama orang tua nanti kualat, bisa jadi contoh ini suka ngomel ke orang tua. Terus akhirnya dia jadi bisu. Kadang orang paling itu kualat gara-gara sering ngomel ke orang tua. Ya enggak ada kata-kata kualat di Islam itu, sebenarnya enggak ada. Karena apa? Segala ujian dari Allah itu adalah cobaan untuk orang Islam. Masa ya ada orang Islam kurang ajar sama orang tua, terus kok dia dikasih langsung karmanya di dunia? Ya justru sebenarnya bukan karma, namanya itu adalah ujian. Malah kalau sudah dicoba di situ, nanti di akhirat nggak dicoba lagi. Karena apa? Sudah disiksa di dunia itu orang Islam. Makanya sejelak-jelaknya orang Islam, apapun yang menimpa orang itu nggak boleh berkata bahwa itu adalah kutukan, tapi cobaan. Beda dengan orang non-Islam, apa-apa yang mengenainya itu bisa kita katakan siksaan, tapi orang Islam nggak boleh. Karena di sebuah hadis juga ada bahwa anak yang durhaka kepada orang tua selama hidupnya, kalau orang tuanya nanti meninggal duluan, kok si anaknya masih ziarah mendoakan, sudah dicap anak berbakti, padahal selama hidupnya durhaka itulah. Makanya Islam itu sekali lagi rahmatan lil alamin, nggak boleh saling menjatuhkan ataupun mengejek orang lain atau lebih-lebih melaknat itu. Watbahi lan piro-piro wong kang mengikuti Kanjeng Nabi salatan kelawan rahmat ta'zim wa salaman lan keselamatan daimaini kang langgeng karone mutalazimaini kang tetep atau tidak terputus makhtalafa ing dalem selagine silih berganti opo alailu waktu wengi wan naharu lan waktu raino. Atau raino itu sering dimaknani siang, padahal terjemahannya bukan siang, salah itu. Lail itu adalah waktu gelap, nahar itu waktu terang. Kalau nahar di mana nih siang, padahal jam 3 sore pun tetap dikatakan nahar juga sampai sebelum maghrib. Yang enak itu cara mana alailu waktu wengi wan naharu lan waktu raino, tapi raino jangan di mana nih siang, tapi waktu padang atau terang lah kayak gitu ya. Wabadu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'inu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.